Ben. Eh, Mbak. Loh Ben, bunga sebanyak itu untuk apa? Loh, bukannya Mbak sendiri yang cerita. Semenjak pernikahan mereka itu selalu ketiban musibah. Aku kasihan loh Mbak sama keponakan. Betul. Loh, emang Nadine sama Isal kenapa? Aku ingin kepulangan dia nanti akan terjadi kesegaran dalam jiwanya atas bunga-bunga ini yang nanti akan kususun di kamarnya. Aku ingin hidup mereka itu tenang, tentram, dan gak gelisah lagi. Bagus juga ide kamu, bagus. Ya demi keponakan tersayang, apapun aku akan lakukan. Aku sayang sekali sama keponakanku itu, Pak. Dan ada satu hal lagi. Apa tuh, Pak? Cucu. Oh. Atun, Jom. Ini, kamu taruh di kamar, ya. Ditata yang bagus, ya. Dan kamu ambil lagi bunga-bunga yang di mobil, semuanya bawa ke atas. Baiklah. Sebentar, saya mau atur sebentar ya, Mbak ya. Hati-hati, Tun. Nah, iya. Ditaruh di sudut-sudut aja supaya lebih bagus. Di sana juga boleh, ya. Ya. Yang rapi. Disebar aja nggak apa-apa, disebar. Ya, kalau udah selesai, ambil lagi yang di mobil tadi, ya. Baik, Pak. Baiklah. Tun, kalau di sini udah rapi semua, kita nyiapin yang lain aja. Yuk. Dasar bodoh! Ihsan itu hanya manusia biasa. Kalian mempunyai ilmu lebih dari dia dan gak bisa ngatasi. Memang kalian bodoh. Anak ingusan itu tidak akan bisa membunuhku. Tidak akan! Tidak seorang pun yang akan mampu membunuhku. Tidak seorang pun yang akan bisa melukaiku. Tidak akan! Nadine, coba kamu lihat danau itu. Kalau kita mandi di sana, itu artinya kita berjodoh. Apakah dengan cara seperti itu kita benar-benar bisa berjodoh? Iya. Aku udah gak sabar menunggu kapan waktunya aku bisa membunuh kamu, Isya. Sekarang? Iya, sekarang. Ayo. Kamu tidak boleh memiliki Mas Manuku. Aku harus singkirkan kalian secepatnya.
Selamat datang Tuan dan Tuan Putri. Apa kabarnya? Pasti sehat kan? Alhamdulillah, Om. Ada apa, Om? Silakan menikmati kamarnya. Dan tolong beri kami cucu. Cucu. Tapi Paman ini ada apa, Paman? Ajak istri kamu ke kamar. Silakan masuk. Baiklah. Ayo sayang, kita masuk. Ayo. Cucu. Cucu. Wow. Indah banget, bagus. Wow, romantis sekali. Ayo. Wow. Nadine, ini semua artinya kita berdua harus melakukan malam pertama malam ini. Nadine? 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 Buka pintunya, sayang. Aku gak akan pernah bercinta dengan pembunuh kedua orang tua aku. Aku harus membunuhmu, Isha. Secepatnya. Nadine, 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 cepat buka pintunya. Di sini ada ular. Dia semakin mendekat padaku. Nadine, cepat buka pintunya. Ularnya semakin mendekat padaku. Nadine. Nadine, cepat buka pintunya. Ularnya sudah semakin mendekat padaku. Cepat buka pintunya, Nadine. Kenapa aku ingin jadi ular? Aku gak boleh sampai jadi ular. Ishan gak boleh tahu. Kenapa aku merasakan pengen jadi ular? Nadine, aku mohon cepat buka pintunya. Cepat. Ayo, Nadine. Nadine, ularnya semakin mendekat. Dia ingin menggigitku. Cepat buka pintunya. Nadine, cepat buka pintunya. Ularnya sudah ingin menggigit aku. Cepat buka pintunya, Nadine. Nadine, aku mohon cepat buka pintunya. Ularnya sudah semakin dekat. Nadine. Nadine, dengarkan aku, Nadine. Kamu jangan keluar. Kamu tetap di situ. Kamu tetap tunggu di kamar mandi. Nadine, tolong dengarkan aku, Nadine. Cepat buka pintunya. Nadine, cepat buka pintunya. Kita harus keluar dari sini. Cepat buka pintunya, Nadine. Nadine? 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 Ishan? Loh,
Kenapa kamu dobrak pintu? Nadine, kamu ini kenapa? Aku teriak-teriak dan tadi kamu nggak dengar, hah? Ayo cepat keluar, ayo. Aku lagi mandi, bentar sayang. Iya, bentar ya, bentar. Cepat, Nadine. Iya. Nadine. Ayo. Nadine, dengar aku. Kenapa aku teriak-teriak padamu? Kamu tahu, di sini tadi ada 2 ular, yang satu kecil dan yang satu lagi besar. Dia sempat menggigitku, tapi ditahan sama ular yang besar itu, Nadine. Ularnya sekarang masih ada, aku takut. Tenang, Nadine, tenang sayang. Sekarang ular itu sudah pergi, tidak apa-apa, ya. Dan ular yang kecil sudah dibunuh dengan ular yang besar. Terus ular kecilnya di mana? Dia ada di situ, tapi sekarang aku rasa dia sudah mati. Ular besar? Ular yang besar dia keluar lewat jendela di situ. Siapa ular yang tadi datang buat nyelamatin Iksan? Aku akan selalu melindungimu, Mas Manu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Iksan? Ada apa? Astagfirullahaladzim, ular. Kok ada ular Iksan di sini? Iya, Ma. Sekarang ularnya sudah mati. Kenapa kalian pada kesini? Ih, Iksan, tante itu tadi ngedengar ada suara pintu yang kedobrak. Makanya tante bangunin Mbak sama adik kamu tuh. Iksan, kamu dobrak pintu? Iya, Ma. Jadi tadi karena ada ular masuk, aku teriak-teriak memanggil Nadine, tapi dia tidak dengar karena dia sedang mandi. Iksan, Mama heran deh. Kenapa sih akhir-akhir ini ada aja bencana yang menimpa kamu? Kenapa sih? Iya, apalagi sejak Kakak nikah sama Kak Nadine. Banyak kejadian sial yang terjadi terus belakangan ini. Rizka, bukan begitu. Mungkin saja ular-ular itu dia tidak mendapatkan makanan di dalam hutan dan dia karena kelaparan jadi dia masuk ke rumah kita. Nah, terus itu ularnya mati gara-gara siapa? Kamu yang bikin? Kalian percaya atau enggak? Jadi tadi ada satu ular yang besar masuk ke sini dan dia membunuh ular yang kecil itu. Sepertinya dia ingin melindungi aku. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kamu? Nggak. Aku yakin, pasti ular besar yang diceritain Iksan itu bukan ular biasa. Tapi siapa dia? Kenapa dia melindungi Iksan? Mati. Ular itu mati. Gak mungkin. Si penjual ular bilang ular itu adalah ular yang paling hebat. Yang bisanya itu bisa mematikan semua ular yang manapun. Kok bisa mati? Dasar penipu. Kurang ajar betul. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Hah? Ular. Ular? Kok bisa ada ular di kamar ini? Kan nggak mungkin sekali. Ini kok bisa terjadi? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Om. Sekarang Om jangan panik. Ularnya sudah mati dan aku nggak apa-apa. Syukurlah, syukur. Ini pasti penjaga rumah ini teledor ini pasti. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, itu orang bisa saya pecat. Saya keluarkan dari rumah ini. Bukan Om. Aku yakin itu bukan salah mereka, Om. Ular itu masuk dengan sendirinya. Ini bukan salah mereka. Tolong jangan pecat mereka ya, Om. Oke, aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, oke? Oke, alhamdulillah ya. Mbak, udah deh, Mbak. Aku harus secepatnya membalaskan dendamku. Tapi sepertinya
ada ular lain yang melindungi Iksan. Bisa saja ular itu akan mengagalkan rencanaku. Aku harus cari tahu siapa ular itu. Aku akan sengaja bikin Iksan dalam bahaya untuk memancing ular itu keluar. Siapapun yang datang untuk menyelamatkan Iksan, dia harus berhadapan denganku.